Kopi napa iku? Kopi. Alhamdulillah. Khususnya ruhi sallallahu salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan sekarang yaitu asal usul sholat fardu dijelaskan dalam kitab Sulamul Munajah atau Sulam Al-Munajah. Sulam Al-Munajah, Sulamul Munajah. Karangan Syekh Muhammad Nawawi, Banten, Jawa Timur, Syekh Nawawi. Bapaknya kitab kuning julukannya. Kita kirim Fatihah pada mu'allif Syekh Muhammad Ibn Nawawi wa khususnya ruhi Syekh Muhammad Ibn Nawawi al-Jaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asal usul sholat fardu yang pertama kali sholat subuh adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam pada waktu keluar dari surga dan ia melihat kegelapan malam, maka ia amat terasa takut. Maka tatkala terbit fajar, ia sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama saya catat, karena bersyukur akan keselamatannya dari kegelapan. Nanti ki salate fajar nggih pas terbit fajar. Rakaat yang kedua karena bersyukur atas kembalinya terang benderang. Habis gelap terbitlah terang. Judul lagu ini apa judul sinten lagu ini? Habis terang, habis terbit terbitlah terang. Habis gelap terang. Rakaat yang kedua dalam bentuk syukur karena atas kembalinya terang. Berarti mudune Nabi Adam ini pas bengi. Bengi, bocah piro. Pokoke bengi terus ketika fajar tiba dia sholat 2 rakaat. Beliau Nabi Adam alaihissalam. Rakaat yang pertama karena bersyukur akan keselamatannya dari kegelapan. Rakaat yang kedua karena terang benderang. Kemudian asal usul sholat fardu yang pertama kali sholat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, kemudian disembelihlah penggantinya yaitu domba. Pas pada waktu itu matahari terbit atau zawal, maka beliau sholat. Jadi pas dikongkon nyembelih anak Ismail niku pas malaikat dugi nggawa wedhus, iku pas zawal matahari, pas zuhur. Rakaat yang pertama karena bersyukur atas pengganti anaknya. Sewenang Nabi Ibrahim sewenang enten pengganti. Jadi lading itu gak mandek. Gelatine sing gawe nyembelih Nabi Ismail iku mboten makan. Terus akhirnya turun niku malaikat nggawa domba dari surga. Akhirnya disyariatkan Idul Adha menyembelih kurban sunnah. Hati rakaat yang pertama dalam bentuk syukur kepada Allah atas pengganti anaknya, yaitu domba. Rakaat yang kedua karena bersyukur atas hilang kesedihannya pada anaknya. Sedih, Nabi Ibrahim sedih anak itu sembelih,
akhirnya digantikan domba, akhirnya bersyukur boleh rakaat kedua ini. Sampun. Rakaat yang ketiga karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang terakhir, rakaat keempat karena sampai pada nikmat yang diberikan Allah, yakni seekor kambing kibas di dalam rangka syukur kabeh nggih, dalam rangka syukur. Mula nek sampeyan go nek ibadah salat iku apa wae wis niato syukur, syukur dikai Gusti Allah agama Islam, syukur dikai kesehatan, waktu luang wis iku puncak ibadah. Puncak ibadah. Ana sing ngarep-ngarep surga, ana sing wedi neraka, sampeyan undakno dolek syukur nggih, dalam bentuk syukur. Kayak kesehatan. Yang keempat pun aku nikmat, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, yakni seekor kambing kibas, domba, ana wedhus kacang, ana wedhus domba. Sing wulune godhe lho, sondesip iku lho. Nggih. Yang diturunkan oleh malaikat dari surga, dan itu kambing ialah kambing kepunyaan Nabi Adam alaihissalam. Terus asal usul sholat fardu yang pertama kali sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Imam Nawawi menceritakan pada waktu Allah mengeluarkannya dari dalam perut ikan nun, dan ia bagaikan seekor anak burung yang tidak memiliki bulu, dan sungguh ia berada dalam 4 kegelapan. Pertama, gelap dalam kekhawatiran. Jadi keadaan Nabi Yunus iki memiliki 4 kegelapan yang teguh sampai catat nih. Kegelapan pertama, kekhawatiran. Yang kedua, gelap dalam air. Ketiga, gelap dalam malam. Yang keempat, gelap dalam ikan paus. Jadi posisi ini nanjerone perute ikan nun, atau kalau kita tahu ikan yang paling besar sekarang yaitu ikan paus. Tapi delok ikan paus sakmono ya, kuasane kabeh iki kuasane Gusti Allah. Ikan tidak mampu menelan Nabi Yunus, api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim, pisau tidak mempan kepada Nabi Isa. Lautan terbelah ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun. Dan beliau Nabi Yunus pas keluar dari perut ikan nun pada waktu asar, setengah 4 ya, setengah 3 dah. Nggih. Asar 14.38 ya, setengah 3 lebih 8 nggih. Karena bersyukur kepada Allah atas keselamatannya dari 4 kegelapan. Tadi rakaat yang pertama bersyukur dalam kekhawatiran, rakaat yang kedua bersyukur dalam keselamatan dalam air, rakaat ketiga bersyukur dalam kegelapan malam, rakaat keempat bersyukur dalam gelap dalam ikan paus. Terus sholat dalam rakaat bersyukur karena diselamatkan oleh Allah, 4 rakaat. Kemudian asal usul sholat fardu yang pertama kali sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam.
pada waktu ia keluar di antara kaumnya pada waktu terbenam matahari surup nggih, maka ia sholat 3 rakaat. Jadi pas dikepung kate disalib. Rakaat pertama karena menafikan pangkat ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang rakaat yang kedua karena menafikan dari salah sangka dari ibunya, dari sangkaan kaumnya. Kita tahu ibunya Nabi Isa sinten? Siti Maryam, tidak punya suami tapi mempunyai anak. Mulane ono Tuhan anak, ono Tuhan ibu nggih. Perlu Tuhan ini. Rakaat yang ketiga karena menetapkan pengaruh dan pangkat ketuhanan kepada satu, yaitu Allah. Dengan sebab ini terkumpul 2 rakaat, yang pertama rakaat ke-1 dan kedua, dan menyendirikan yang ketiga. Jadi sing kedua sing pertama menafikan pangkat keturunan dari selain Allah, yaitu Nabi Isa sing diarani Tuhan. Terus Ibunda Maryam menafikan sangkaan dari kaumnya. Terus yang ketiga iki menyendiri dari rakaat 1 dan 2, dan di pangkat ketuhanan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Asal usul sholat fardu yang pertama kali sholat Isya adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Diceritakan pada waktu itu ia sesat dari jalan pada waktu keluar dari Madyan, dan ia berada dalam 4 kesedihan istrinya, saudaranya bernama Harun, anak-anaknya, dan kesedihan kekuatan serangan Fir'aun yang sangat kuat. Maka Allah menyelamatkannya dari semua kesedihan itu, dan itu kejadiannya pas pada waktu Isya, berarti jam 18.36. Jam pinten niku? Setengah 7 nih. Setengah 7. Nggih, setengah 7 nih. Nggih, jam 6 lebih 30. Jadi rakaat yang pertama bersyukur telah diselamatkan dari kesedihan istrinya. Rakaat yang kedua bersyukur atas saudaranya Nabi Harun, terus anaknya, terus kaumnya yang kalah dengan Fir'aun. Terus ini diriwayatkan lagi sesungguhnya sholat subuh untuk Nabi Adam, duhur untuk Nabi Dawud, asar untuk Nabi Sulaiman, maghrib untuk Nabi Yakub, isya untuk Nabi Yunus. Jadi ada beda pendapat. Saya mencatat tadi. Di riwayat lain dijelaskan sholat subuh untuk Nabi Adam alaihissalam, duhur untuk Nabi Dawud alaihissalam, asar untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, maghrib untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi sing ditinggal bojone gara-gara punya penyakit. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge rumah tangga sing dilarani bojo wadon tapi dia bersabar, kaya ceritane Nabi Yakub iki ditinggal bojone, iku kaya oleh ganjarane Nabi Yakub. Terus apa wong pas rumah tangga mang
dilarani bojo sing lanang terus sing bojo wedok sabar iku ganjarane kaya Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Mulane kula biyen ditangguti kali tiyang istri. Gus bojo kula iki lho ngene-ngene kan masalah. Sampeyan padha karo oleh ganjarane sing dilakoni Sayyidah Asiyah. Plek gak kurang gak lebih pas. Pas. Mulane ana kan rumah tangga sing kadang bojone gak jelas nggih. Kadang sing wedok gak jelas. Pokoknya ngelarani, salah satunya ngelarani pokoknya intinya nek sing lanang ngalarani sing wedok syaratnya wedok ikut sabar itu podo karo ganjarane Siti Asiyah. Nek sing nglarani mang bojo wadon nglarani bojo lanang nek sing lanang sabar ganjarane podo karo Nabi Yakub pas ditinggal bojone pas loro maharat ditinggal. Enten nggih kejadian ini. Enten nggih. Terus sampean catet Kang Teguh terakhir kesimpulan sebagian ulama sesungguhnya seluruhnya dikumpulkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara rahasia dan terang-terangan. Di sholatin nabi-nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya itu dalam bentuk rasa bersyukur. Sedangkan Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj terus digendeng perintah sholat itu langsung Gusti Allah yang merintah mek 5 rakaat nggih. Alhamdulillah. Berarti Nabi Muhammad menerima perintah sholat ini sangat istimewa. Kalau selain sholat itu menyampaikannya melewat malaikat Jibril, tapi sholat ini khusus Kang Teguh, khusus Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane pesene wong biyen-biyen sak nabi sampean ojo sampai ninggalno sholat. Meskipun lah gak sempurna, meskipun cek akeh maksiate tetep sholat. Iku ngono pengeridune setan. Percuma sholat tapi cek pada percuma sholat tapi cek bla 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 bla. Wis pokoke sholat anggar sholate temen bener bakalan dijaga teko maksiat. Inna sholati apa? Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini sholat aja. Hubungannya sholat sama kewajiban kepada Allah. Kalau kita maksiat karena diri kita sendiri yang melakukannya. Makanya itu sholat itu iso menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nek Isa iku menghapus antara maghrib sampai Isya. Nek subuh hapus dosa-dosa kita antara Isya sampai dan seterusnya. Mulanya ojo sampai ke sholat. Dan sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nek sholati api amalan liyane, nek sholati kurang api didelok amalan sunahe. Ana sunah-sunahe gak ngono. Oh ana Gusti, enten Gusti, oh berarti aman. Aja sampai nggih. Mulane nek sing pas iku nek jare para ulama iku sholat qobliyah iku niate gawe pemanasan. Terus ba'diyah kayak nutupi kekurangannya sholat fardu. Nah, itu cara selamat dari amalan riya. Mula nek sampean akeh wong wis gak usah wah kok nek sholat iku dikira wis gak usah pokoke pemanasan rek sakjroning kepake Gusti Allah pemanasan sholat qobliyah. Kok mari ngono mari fardu, mari sholat maktubah, pengin sholat maneh rek ben mbok ono sing kurang fardune mang tak ba'diyah ngono. Iku ilmune. Ya semua ini adalah murni berkat taufik Gusti Allah. Mulane sampeyan tak kei dongaku pun mari salat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa? Islam wal iman wal Islam wal istiqomah wal jamaah. Pokoknya jaluk minta apa? Bersyukur kepada Allah atas karunia jamaah salatnya.
Terus sampai tutup la haula wala quwata. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata. Ya Allah, saya saged salat maghrib niki wau berkat murni berkat taufik panjenengan. Terus kula saiki ngenteni salat subuh. Iku sampean waca nang jero ati ben marisa alhamdulillahirabbil alamin gandeng la haula wala quwata illa billah. Pun mugi-mugi barokah manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa qadihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Presentasi dulu Kang Teguh, monggo. Asal-usul sholat fardu yang dirangkum dalam kitab Sulam Al-Munajah karangan Syekh Imam An-Nawawi. Yang pertama, asal-usul sholat subuh yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam saat diturunkan dari surga ke bumi waktu tengah malam. Rakaat yang pertama bersyukur atas keselamatan dari kegelapan. Rakaat yang kedua bersyukur atas kembalinya terang benderang. Yang nomor dua, asal usul sholat duhur yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Yang rakaat pertama bersyukur atas pengganti anaknya yaitu domba. Rakaat yang kedua bersyukur atas hilangnya kesedihan dari anaknya. Rakaat yang ketiga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang keempat karena nikmat pemberian kambing dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat dari surga. Asal-usul sholat asar pertama kali dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Rakaat yang pertama bersyukur atas hilangnya kekhawatiran. Rakaat yang kedua bersyukur atas keselamatan dalam air. Rakaat yang ketiga bersyukur atas kegelapan malam. Rakaat yang keempat bersyukur atas keselamatan dalam perut ikan paus. Asal-usul sholat maghrib yang dilakukan oleh Nabi Isa waktu keluar dari kaumnya. Rakaat yang pertama karena menafikan pangkat dari selain Allah. Rakaat yang kedua karena menafikan dari sang ibu dan kaumnya. Rakaat yang ketiga karena menetapkan pangkat dan pengaruh pada satu, yaitu Allah. Asal-usul sholat isya pertama kali dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rakaat yang pertama bersyukur atas hilangnya kesedihan dari istrinya. Rakaat yang kedua bersyukur atas saudaranya Harun. Rakaat yang ketiga bersyukur atas keselamatan dari kejaran Raja Fir'aun. Rakaat yang keempat sholat isya. Rakaat yang keempat sholat isya Nabi Musa alaihissalam.
Diriwayatkan lain dari Sebagian ulama ulama mengatakan sholat subuh di, diutamakan untuk Nabi Adam. Nah, sholat duhur dilakukan untuk Nabi Daud. Nah, sholat asar dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Sholat maghrib dilakukan oleh Nabi Yakub. Dan sholat isya dilakukan oleh Nabi Musa. Sebagian ulama sesungguhnya mengatakan semua dikumpulkan untuk Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hadi lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hadi lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa azim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad.